Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Arasid, NPM 2403111809, kelas Agroteknologi A, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang induksi kalus 2 klon kakao Theobroma kakao unggul Sulawesi pada berbagai konsentrat 2,4 diskoloroksi asetik aksid secara in vitro. Pendahuluan. Tanaman kakao atau Theobroma kakao merupakan salah satu produksi pertanian yang memiliki peran yang cukup nyata dan dapat mewujudkan pembangunan pertanian, khususnya dalam hal penyediaan lapangan kerja, mendorong pengembangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan petani, dan meningkatkan pemadatan divisi negara. Dan Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar ketiga setelah Ivory Coast dan Ghana. Sejauh ini pengendalian proses pengolahan biji kakao juga masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang tahapan-tahapan proses pengolahan biji kakao dan pengendalian faktor-faktor proses pengolahan bagi kaum petani maupun kaum produsen dan masyarakat. Klasifikasi divisi Spemoti, kelas Dicloidenae, ordo Malleephales, famili Strepsiliaceae, genus Theobroma, spesies Theobroma kakao. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan. Biji dari tanaman kakao dapat dihasilkan produksi olahan yang dikenal sebagai coklat. Di Indonesia, Sulawesi terkenal sebagai daerah penghasil kakao terbanyak dan telah memiliki klon kakao unggul. Kedua klon ini menyebarkan secara luas di kalangan petani Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, maupun Sulawesi Barat. Sebagai salah satu daerah penghasil kakao terbanyak, produktivitas kakao diusahakan petani Sulawesi Tengah adalah 0,83 ton per hektar per tahun. Masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi produksi kakao unggul yang mencapai 2-2,5 ton hektar per tahun. Tujuan penelitian. Selama ini tanaman coklat bisa diperbanyak dengan cara mengkloning. Namun perbanyakan ini secara konvensional ini memiliki kelemahan antara lain yaitu memerlukan waktu yang lama dan tenaga kerja yang banyak sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan benih dalam skala besar dalam waktu yang singkat. Di samping itu, perbanyakan melalui cloning ini juga tidak dapat terbebas dari hama dan penyakit seperti busuk buah batang dan disebabkan oleh Fusarium oxysporum sp. Sehingga penelitian bertujuan untuk menghasilkan tanaman coklat hasil cloning yang baik dan tidak mudah terpapar hama dan penyakit. Namun terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas kakao terhadap penggunaan jenis klon tanaman yang memiliki potensi yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu upaya yang memperlakukannya adalah melakukan pembanyakan dan pengembangan jenis cloning kakao yang memiliki potensi genetik yang unggul. Perbanyakan klon kakao Sulawesi secara konvensional sebelumlah dapat memenuhi permintaan bibit karena sangat dibatasi oleh jumlah tanaman cabang yang siap di-stek, disambung dan dikloksi serta dibutuhkan waktu yang lama. Pengembangan teknologi pembibitan kakao unggul Sulawesi menggunakan teknik kultur jaringan dapat menyediakan bibit kakao dalam jumlah besar dalam waktu relatif singkat. Induksi kalus merupakan tahapan awal pada embriogenesis serta tidak langsung. Kalus adalah kumpulan sel atau massa sel yang tidak tergenesis dan terbentuk karena pembelahan sel-sel yang terkendali. Pembelahan yang dapat dipicu oleh zat pengatur tumbuhan. Zat pengatur tumbuhan yaitu yang umumnya
dan efektif digunakan untuk induksi kolus adalah 2,4D atau 2,4D diclonic acetic acid. Peneliti Afifi DKK tahun 2010 dan Wanris tahun 2003 menunjukkan penambahan 2,3D pada media MS dapat mensimulasi pembentukan kolus dari Exapen Stamodio bunga kakao klon SC6. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan di Laboratorium Bioteknologi Tanaman Fakultas Pertanian dan Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Kehutanan Universitas Tudulok, Palu. Dilaksanakan dari bulan November 2012 sampai Januari 2013. Alat peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah batang pengaduk, gelas stainless, pemanas listrik atau hot plate, magnetic strip, destralit air, timbangan analitik, kron gelas ukur, gelas kimia, air linear, pipet, autoclave, oven listrik, handizer, cawan putri, lampu bunsen, gunting, pinset, selepet, blend rotor, share, pH meter, laminar eye flow, binder dan varamil. Bahan ekstraktor yang digunakan untuk Stamondia bunga kakao dari klon Sulawesi 1 dan klon Sulawesi 2 yang masih kuncup. Bahan kimia sesuai potensial media MS, Morsia N. Skong, glukosa, pitogel, zat pengatur tumbuhan atau 2,4D, dan ekentin 0,25 ppm, alkohol 70%, aqua steril, Clorox, detergen, spiritus, tisu, dan kertas label. Metode penelitian ini menggunakan rancangan petak terpisah atau RPT. Perlakuan pada peta utama ada klon kakao yang terdiri dari dua klon, yaitu K1 Sulawesi 1 dan K2 Sulawesi 2. Perlakuan pada anak petak adalah konsentrasi 2,4D yang terdiri dari 5 taraf, yaitu A1 sama dengan 0,5 ppm 2,4D, A2 sama dengan 1 ppm 2,4D, dan A3 sama dengan 1,5 ppm 2,4D, A4 sama dengan 2 ppm 2,4D, dan A5 sama dengan 2,5 ppm 2,4D. Dengan demikian terdapat 10 kombinasi perlakuan dan setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 30 unit percobaan. Pembentukan media tanaman dilakukan dengan mencampur semua bahan hara makro dan mikro, vitamin, gula, mayoristol, kriktin 0,25 ppm dan 2,4D. pH media ditempatkan pada 5,6, kemudian media didapatkan 2,2 gram petogel. Sterilisasi media dilakukan menggunakan autoclave pada suhu 121 Celcius dan tekanan 15 PSI selama 30 menit. Kuncup bunga dicuci dengan detergen, kemudian dibilas dengan air mengalir sampai bersih. Setelah itu kuncup bunga direndam dalam larutan Cerolox 60% selama 10 menit sambil dikocok menggunakan shaker. Selanjutnya dibilas dengan aqua steril. Parameter pengamatan meliputi saat muncul halus, persentase eksplas yang membentukan halus, warna kolus, dan tekstur kolus. Hasil dan pembahasan. Walaupun terdapat perbedaan kecepatan saat muncul kolus, penggunaan 2,4D pada kedua klon kakao tersebut dapat menistimulasi perbentukan kolus. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikemungkinkan bahwa konsentrat 1 ppm 2,4D merupakan konsentrat yang sesuai dengan induksi kolus pada eksplan Stamondia
kakao klon 1 dan klon 2. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Basria 2004 bahwa 2,4-D diketahui sebagai jenis Auskin yang kuat atau efektif untuk membantukan Colus karena berperan dalam mengaktifkan gen yang berperan dalam membelah gen sel. Austin dapat digunakan serat tunggal ataupun dikombinasikan dengan zat pengatur tumbuhan lainnya. Menggunakan Auskin 2,4-D sering lebih efektif bila dibandingkan dengan scorin-skintin. Berdasarkan pengamatan parentese explant yang membentuk Colus, diperlukan hasil bahwa pembentukan Colus bersekitar antara 60-100%. Presentase explant yang membentuk Colus paling tinggi diperoleh pada media yang ditambahkan 1 ppn 2,4-D menurut Gunawan tahun 1988, Endowan dan Wijaya 1994. 2,4-D merupakan jenis Auskin yang mempunyai potensi tinggi untuk menumbuhkan Colus. Dan ini adalah tabel dan gambar perlakuan 1 ppn 2,4-D yang berkolus lebih banyak pada klon kakao unggul Sulawesi 1 dan Sulawesi 2. Dan di sini ada tabel perubahan warna Colus pada berbagai perlakuan yang diulang 30 kali. Dan ada juga gambar perubahan warna pada Colus dan tipe Colus pada klon kakao unggul Sulawesi 1 dan 1 ppn dan konsentrat 2, ppm. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan induksi Colus tidak berbeda pada berbagai konsentrat 2,4-D untuk setiap klon kakao unggul Sulawesi yang dicobakan. Saat muncul Colus, paling cepat diperoleh pada konsentrat 1 ppn 2,4-D baik yang klon unggul Sulawesi 1 maupun pada klon unggul Sulawesi 2. Persentase pembentukan Colus tertinggi diperlukan pada konsentrat 1 ppm 2,4-D baik pada klon Sulawesi 1 maupun klon Sulawesi 2 dengan persentase pembentukan Colus mencapai 100%. Konsentrat 1 ppn 2,4-D merupakan konsentrat yang lebih baik untuk menginduksi Colus pada klon kakao unggul Sulawesi. Untuk menginduksi Colus pada explant Estamodia dari klon kakao unggul Sulawesi sebaiknya digunakan zat pengatur tumbuhan 2,4-D pada konsentrat 1 ppm. Demikian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.